Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Semester 3 ya, kembali lagi di mata kuliah Analyzing and Visualizing Cash Flows bersama saya Dewi Ika Octavia. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai, ini pertemuan ke-10 ya. Pembahasannya adalah tentang analisis komparatif. Jadi kita sudah memasuki jenis-jenisnya ya, teknik analisis. Nah, ini kita bahas dulu analisis komparatif. Oke. Pokok pembahasan yang akan kita bahas nanti adalah pengertiannya, tujuannya, manfaatnya, dan faktor penyebab perubahannya. Kalau untuk kasus analisis komparatif nanti akan kita bahas bareng-bareng di kelas ya. Oke. Langsung aja. Untuk pengertiannya, pengertian analisis komparatif itu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen. Antar elemen itu maksudnya antar akun ya, yang sama untuk beberapa periode yang berurutan dan dinyatakan dalam nilai atau persentase. Intinya adalah di dalam analisis komparatif itu kita butuh dua periode laporan arus kas. Nah, nanti akan kita bandingkan nih akun yang sama. Misalnya ya, di tahun 2020 kita bandingkan penerimaan pelanggan dengan tahun 2021 penerimaan pelanggan juga. Jadi akunnya sama tapi periodenya berbeda. Itu ya, itu yang dinamakan dengan analisis komparatif. Nah, itu nanti hasilnya adalah berupa nilai atau persentase. Tetapi untuk lebih mudahnya membaca gitu ya, mudah membacanya itu pakainya persentase gitu. Nah, ini penggambarannya. Jadi di sini ada dua perusahaan yang sama ya, otomatis perusahaan satu, tapi laporan arus kasnya ada 2 tahun gitu ya, 2 periode. Di sini ada laporan arus kas T dan T-1. Nah, itu yang dimaksud dengan periode yang berurutan. Nah, ini termasuk metode horizontal karena ke samping ya, ke samping. Nah, metode horizontal ini teknik analisisnya adalah analisis komparatif. Nah, di dalam analisis komparatif itu nanti hasil analisisnya adalah berupa kenaikan atau penurunan dari akun tersebut. Kemudian interpretasinya apa? Ya, yang pertama adalah bagaimana interpretasi khususnya ketika teman-teman itu menganalisisnya setiap akun, dan interpretasi umumnya ketika menganalisisnya seluruh akun. Jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, itu termasuk interpretasi umumnya. Setelah kita menentukan interpretasi umum, barulah nanti kita berikan saran. Saran untuk manajemen itu apa aja. Nah, didasarkan dari apa? Dari masalah-masalah yang ada di interpretasi khusus sebelumnya. Gitu ya. Nah, itu cara menganalisis komparatif. Nah, sekarang tujuannya apa gitu kan? Tujuannya di sini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan dalam 2 atau lebih periode yang dibandingkan. Nah, di sini kalau saran saya analisis komparatif itu cukup hanya dengan 2 periode aja ya, karena untuk mengetahui kenaikan atau penurunan gitu ya, kenaikan atau penurunan dari pos laporan keuangan. Misalnya di laporan arus kas tahun 2020 itu penjualan 2 juta. Kemudian di tahun 2021 itu 5 juta. Berarti ada apa di situ? Ada kenaikan. Gitu kan? Ada kenaikan dari pos penerimaan pelanggan. Kemudian interpretasi khususnya apa? Kita cari tahu kenapa kok bisa naik. Gitu kan? Oh, mungkin marketingnya bagus. Oh, mungkin produknya bagus. Jadi pasar suka gitu kan? Misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti saran untuk manajemen bagaimana? Tingkatkan marketingnya, mungkin buat inovasi lagi gitu kan. Nah, itu contohnya. Kemudian kita masuk ke manfaat yang akan didapat dengan menganalisis komparatif itu apa? Nah, di sini sudah saya warna merah ya, satu kata itu yang paling penting yaitu memprediksi. Nah, gimana cara perusahaan itu memprediksi keuangannya ke depan ya dengan cara dianalisis. Dianalisis dan didasarkan pada tahun yang sekarang ini. Gitu. Nah, salah satu yang bisa digunakan untuk memprediksi adalah analisis komparatif, gitu ya. Nah, di sini
dengan menganalisis komparatif itu perusahaan bisa memprediksi bagaimana sih kemungkinan yang akan terjadi pada laporan arus kas di masa yang akan datang. Misalnya per akun juga bisa, misalnya tadi ya ada kenaikan penjualan, otomatis setidaknya ke depannya itu pasti ada target untuk naik dong. Nah itu, jadi dasar yang tahun sekarang ini bisa digunakan untuk kemungkinan tahun yang akan datang. Gitu ya. Nah, ini adalah kira-kira faktor penyebab perubahannya itu apa aja gitu kan. Yang pertama ada perolehan aktiva baru, misalnya ada kenaikan pos aktiva gitu kan. Kemudian penjualan aktiva, itu misalnya ada pengurangan pos aktiva, kemudian penarikan dan pelunasan utang, perubahan penjualannya tadi ada kenaikan atau penurunan, perubahan tarif pajak. Nah, misalnya tadi ya perolehan aktiva tetap, misalnya ya ada kenaikan nih pos aktiva tetap. Nah itu kenapa? Oh mungkin karena perusahaannya ekspansi. Oh mungkin karena aktiva tetap yang sebelumnya itu udah tidak bisa dipakai. Makanya tahun sekarang dia membeli aktiva tetap baru. Nah itu ya, ini tugas teman-teman nanti kita menginterpretasi kemungkinan yang terjadi bisa naik atau bisa turunnya itu kenapa gitu. Apakah ada masalah gitu kan. Nah itu kita cari tahu. Oke, dan perubahan lainnya ya nanti kita cari bareng-bareng kira-kira perubahan apa aja yang bisa atau yang terjadi ketika kita menganalisis pakai analisis komparatif. Nah, mungkin untuk materi atau teorinya cukup sampai di sini karena nanti kita akan lanjut untuk praktek langsung ya. Kita nanti akan mencoba untuk menganalisis pakai komparatif. Mungkin di kelas aja ya lebih enak. Nanti akan saya berikan kasus, kemudian kita diskusi bersama-sama. Kita pelajari kasus itu. Nanti analisisnya bagaimana. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan ke-10. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.